Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kami akan membagi sedikit ilmu tentang apa itu hubungan ilmu psikologi dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Nah, jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune ya guys and keep watching this video. Semoga ilmu yang kami bagikan bisa bermanfaat. Nah, yang pertama kita akan mendengarkan bacaan surat Al-Baqarah ayat 45. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pada ayat ini terkandung makna yang ditunjukkan kepada kaum Yahudi dan juga Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada hambanya terhadap apa yang mereka lakukan dan bahkan dari kebaikan dunia untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan surat Al-Baqarah ayat 46. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Yang artinya yaitu mereka yang yakin bahwa mereka menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Tafsiran pada ayat ini menjelaskan mengenai ayat sebelumnya. Orang-orang khusyuk adalah orang yang senantiasa yakin bahwa nanti ia akan menemui Tuhannya kelak di akhir dengan ganjaran sesuai amal perbuatan mereka. Selanjutnya, pembahasan sabar dan sholat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 dengan ilmu psikologi. Pertama, definisi sabar. Menurut Quraisy Shihab, sabar adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik atau luhur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keutamaan sabar. Terdapat beberapa, yaitu 1. Pengendalian diri, 2. Bertahan dalam situasi sulit, 3. Menerima kenyataan dan memaafkan. Selanjutnya, manfaat kesabaran. Yang pertama, kesabaran dapat menghindarkan seseorang dari tipu daya lawan. Yang kedua, dapat membawa rahmat, kesuksesan dan hidayah. Dan juga yang ketiga, kesabaran dapat menjadikan pribadi yang sabar mendapatkan ampunan dan pahala dan mendapatkan balasan surga. Selanjutnya, tingkatan sabar. Tingkatan yang pertama ada tingkat sidik, yaitu orang yang dapat menahan dorongan hawa nafsu hingga tidak ada lagi perlawanan. Yang kedua, tingkat al-ghafilun, orang yang tunduk pada dorongan hawa nafsunya. Selanjutnya, kiat-kiat sabar, yaitu ada 3. Yang pertama, pengendalian diri atau self-control. Yang kedua adalah tawakal, serta ketabahan. Yang ketiga adalah kegigihan. Selanjutnya, sabar dan kesehatan mental. Menurut Zakiyah Darajat, sabar dan kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi kewajiban dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dan dirinya sendiri dengan lingkungan.
berdasarkan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, sholat. Menurut bahasa Arab, sholat sama dengan doa. Menurut istilah syarah, ialah ibadah yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan sholat menurut Al-Quran yaitu sebagai ketauhidan tertinggi kepada Allah, sarana mengingat Allah, serta salat membentuk kepribadian soleh dan merupakan sumber kebahagiaan. Salat dalam Al-Hadis, salah satu dari 5 pilar bangunan Islam dan tiang agama, kewajiban yang diterima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang dihisab pertama oleh Allah, dan sarana berbagi dengan hambanya. Selanjutnya, manfaat sholat. Yang pertama, bagi kesehatan jasmani, yaitu gerakan sholat bermanfaat bagi kesehatan, membantu menyembuhkan disfungsi ereksi, menyembuhkan rematik, dan sholat tahajud menjaga ketahanan tubuh. Yang kedua, manfaat bagi kesehatan jiwa. Sholat memberikan ketentraman jiwa, mengusir stres, karena ketika sholat banyak lantunan doa yang diucapkan memberikan ketenangan, dan sholat memberikan ketenangan batin sehingga memberi rasa nyaman dan menghilangkan emosi pada setiap diri manusia. Selanjutnya, sabar dalam ilmu psikologi. Sabar dalam ilmu psikologi dapat dikaitkan dengan self-control atau pengendalian diri, karena kontrol diri merupakan hal yang penting dan mempengaruhi perilaku lainnya. Seperti terbentuknya perilaku positif dan produktif, serta keharmonisan hubungan juga dipengaruhi oleh kontrol diri. Dalam konsep ini dikaitkan dengan struktur kepribadian Sigmund Freud, id ego dan superego. Id itu perasaan naluriah yang ada sejak lahir, ego mengontrol segala tindakan, dan superego nilai moral dalam masyarakat. Tata cara kerja self-control seperti orang yang bertindak dan tahu konsekuensinya, dan dapat memberikan pembelajaran kepada seseorang tentang pembentukan self-control dalam dirinya. Jika dihubungkan dengan teori belajar, sabar dan sholat bisa dikaitkan dengan teori pengkondisian operan. Teori ini membahas mengenai pembentukan kepribadian dengan prinsip penguat positif dan negatif oleh Skinner yang didukung dengan efek oleh Thorndike, di mana perilaku seseorang dapat terpengaruh berdasarkan konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya. Memandang sholat dalam ilmu psikologi. Sholat menjadi aspek penting dalam segala hal. Menurut pernyataan Hasan Al-Qudsi dalam bukunya yang berjudul Rahasia Gerakan dan Bacaan Sholat, sholat memberikan kita makna yang berbeda, semacam nutrisi yang sangat berharga bagi tubuh kita. Makna berbeda itu tidak hanya dirasakan oleh tubuh, namun juga batin dan membawa dampak yang luar biasa. Dampak luar biasa tersebut adalah seperti selalu optimis, bersabar, dan bersyukur.
Selanjutnya, penanganan gangguan psikologi dalam Islam. Penanganan gangguan psikologi dalam Islam dikatakan sudah ada sejak Al-Quran diturunkan kepada umat manusia. Implementasi dari tafsiran Quran yang sudah disebutkan di atas ialah sholat dan sabar. Alasan sholat menjadi sarana terbentuknya sabar dan karena dalam sholat terdapat unsur pengendalian diri, pengaturan pernafasan, hingga melatih daya konsentrasi seseorang. Feel like you cannot go on. You feel so lost. Saat melakukan sholat, kita harus dalam kondisi yang khusyuk, yaitu menghadirkan dalam setiap bacaan dan gerakannya dengan satu niat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendorong timbulnya khusyuk, maka kita dituntut untuk mengelola diri, pikiran, dan perasaan, termasuk pernafasan. Mengelola pernafasan ini dilakukan dengan mengatur intensitas dan hembusan nafas. Kondisi ini membantu kita berada dalam gelombang otak alfa. Dampaknya kita akan menjadi rileks dan tidak tegang. Jika dikaitkan dengan teori belajar opera milik Skinner, proses terbentuknya kekhusyuan dapat diilustrasikan dengan seseorang yang merasa gundah dan stres dalam menjalani kehidupan. Ia yang membutuhkan pertolongan dari Allah. Pertolongan Allah dan ketenangan hati dapat diartikan sebagai imbalan dan perilaku oleh teori Skinner. Jika ketenangan berhasil ia dapatkan, maka itu dapat menjadi penguat positif baginya. Seterusnya, jika ia merasa gundah atau stres, sholat akan menjadi obat untuk masalahnya. Gangguan psikologi di atas dapat dikatakan mampu diringankan dengan konsep Islami, salah satunya yang terdapat pada tafsir surat Al-Baqarah ayat 45-46 yang menjelaskan bahwa sabar dan sholat yang khusyuk menjadi penolong. Ritual sholat memiliki pengaruh yang luar biasa sebagai terapi untuk menghilangkan perasaan gundah. Sholat secara khusyuk akan melepaskan pikiran dalam problematika yang membuat seseorang merasa tenang dan damai. Karena sholat mengajarkan kita untuk mengelola pikiran, perasaan dengan baik. Halo sahabat-sahabati, sekian penjelasan dan ilmu yang dapat kita bagi mengenai tafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 beserta kaitannya dengan ilmu psikologi. Semoga sedikit ilmu yang kami bagi dan kami sampaikan dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa menjaga sholat 5 waktu kita, karena sesungguhnya sholat adalah tiang agama. Terima kasih telah menonton video dari kami. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Sekian dari kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.